Ada lagi nanti nabi yang Allah kasih kelebihannya apa? Kelebihannya vokal. Dia tuh vokalis banget. Kalau dia lagi perform, yang nonton tuh bukan cuman manusia, jin, malaikat, hewan, angin, awan, air, semuanya nonton konser Nabi Daud alaihissalam. Itu kalau Nabi Daud mau show, jadi single show gitu kan, itu yang datang tuh dari beberapa negara ya, kayak Tomorrowland gitu ya, sampai charter pesawat ditulis Tomorrowland Brazil, Tomorrowland dari mana gitu, Finlandia. Ngapain? Mereka pengen nonton show-nya Nabi Daud. Nabi Daud itu kayak DJ internasional, kayak David Guetta gitu. Nabi Daud. Jadi kayak David Guetta. Pada datang tuh, terutama orang-orang yang pengen join dengan konsernya Nabi Daud. Kebayang nggak Nabi Daud perform kayak Coldplay gitu kan? Begitu Nabi Daud bersuara, baru cek sound doang tuh, cek, wah udah heboh. Padahal baru cek sound loh, belum ngomongin apa-apa tuh, belum mulai lagu tuh, baru cek sound. Begitu lagu pembuka, langsung semuanya diam. Tiba-tiba semesta ikut join bertasbih bersama Daud alaihissalam. Kelebihannya apa? Suara. Makanya ada seorang sahabat yang suaranya itu bagus banget kalau baca Al-Quran, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sampai suatu hari Abu Musa lagi tilawah, bacanya tuh enak banget, cuman sayangnya dulu nggak ada recording ya, jadi kita nggak tahu gimana bacaan Abu Musa. Kalau tahu pasti di YouTube subscribernya tuh banyak banget pasti. Jadi bisa Abu Musa bikin channel YouTube, wah pasti jadi YouTubers terkaya di Indonesia gitu ya. Karena tilawahnya paling bagus. Pas Abu Musa lagi ngaji, dan by the way, orang Arab kalau ngomong Abu itu bukan orang tua ya. Abu itu kayak panggilan beken gitu. Abu Musa, terus nanti kayak Ali punya anak namanya Hasan, namanya Abul Hasan. Abu Bakar itu artinya bapak yang punya anak cewek cantik-cantik, disebut Abu Bakar. Abu Musa pas lagi ngaji, Nabi dengerin. Terus tiba-tiba sahabat dari luar masjid datang bilang, "Ya Rasulullah, apakah malam ini malam Lailatul Qadar?" Kata Nabi, "Bukan, emang kenapa?" "Itu di langit banyak banget bintang-bintang, gak seperti biasanya." Kata Nabi, "Itu bukan bintang, tapi itu cahaya malaikat yang turun ingin mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari." Saking kerennya bacaan Abu Musa, sampai malaikat aja turun. Ada lagi sahabat yang baca Quran, ketika dia baca Quran, awan itu berkumpul di atasnya. Nama sahabat itu Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr, salah satu di antara awalun dari golongan Ansor. Dia lagi di kebun korma gitu, tilawah Bismillahirrahmanirrahim. Langsung awan datang satu persatu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Pas melihat ke awan, ke atas, wah kayaknya mau hujan nih, mendung. Lari, mau pulang ke rumah, ternyata dikejar sama awannya. Awan hujan, lari, kejar lagi. Sampai akhirnya Abu Musa menemui Rasulullah, dan ternyata awan itu pengen dengar single show-nya, performnya Usaid bin Hudayr. Sehingga orang yang suaranya bagus, Nabi mendoakan atau mengucapkan, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Engkau mendapatkan anugerah seruling Daud. Dulu saya di Mesir itu pernah ikut audisi. Nanti bisa nanya ke ustadz-ustadz. Namanya Mizmar Az-Zahabi. Jadi ada audisi tilawah Al-Quran dengan judul Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Tuh anak-anak Mesir pada ikut lomba audisi, terus saya juga ikut, beberapa teman-teman Indonesia ikut.
Terus kita kayak ngantri gitu ya, pengen registrasi, ikut audisi, terus kayak cerita-cerita tentang masa lalu, orang tua saya cuman tukang becak, apa segala macam, baper-baperan, biar jurinya ngasih golden ticket gitu ya. Alhamdulillah dari beberapa ratus partisipan, saya masuk bersama teman saya 2 orang Indonesia, 10 besar kontrak di channel Fajar TV Mesir 10 episode. Ini kalau bahasa Arabnya Mizmar Ali Daud, seruling keluarga Daud. Suara Nabi Daud itu seperti suara seruling, dan beliau punya 70 macam suara. Setiap kali Nabi Daud perform, pertama, dua, beda banget, kayak bukan orang yang sama. Sama lagu, berapa album tuh? 70 judul zikir, itu beda-beda suara zikirnya. Pertama zikir misalnya kalau dengan kita ya, Subhanallah dengan irama A, Alhamdulillah irama B, Allahu Akbar irama C, sampai 70 judul zikir. Suara beliau berbeda-beda, sehingga ikan aja yang tadi lagi berenang gak jadi berenang, nungguin dan nonton konser Daud alaihissalam. Ini kelebihan Daud. Makanya Allah bilang faddalna ba'dahum ala ba', kami berikan kelebihan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nanti Daud punya anak, Allah kasih kelebihan beda lagi. Anaknya kelebihannya apa? Allah berikan kepada anaknya kekuasaan yang luar biasa, sampai bisa menguasai 2 alam. Kayaknya di sepanjang sejarah manusia, cuman sekali-kalinya itu Allah membuka tabir antara alam manusia dengan alam jin. Sehingga di zaman Nabi Sulaiman, jin itu hidup berdampingan dengan manusia. Sebagai apa? Sebagai budak. Dulu orang tuh kalau pengen buat bangunan, pengen bikin rumah, itu tukang-tukangnya tuh jin loh. Jin, kerjain. Tuh, aduk pasir, jin yang aduk pasir. Jin yang bikin tembok, jin yang bikin fondasi. Manusia cuma arsitek doang, jadi agak-agak keren waktu itu. Jin profesinya macam-macam. Ada jin bangunan, ada jin yang kerjanya mencari-cari mutiara, terumbu karang di laut, namanya jin freediver. Jadi ada jin profesinya sebagai freediver, ada jin yang pro surfer, ada jin yang BMX, ada jin yang skateboarder, ada jin yang anak free soccer gitu-gitulah. Termasuk yang memasak makanan di Istana Sulaiman itu chefnya jin. Jadi ada kayak lomba audisi chef gitu di TV zaman itu pesertanya jin. Kebayang jin kalau masak cepat banget kan? Saya pengen misalnya nih, saya pengen bakmi Jowo, baru ngomong udah jadi, kan enak nggak nunggu lama-lama nih mana bakmi udah saya lapar, nggak dihidang-hidangin, langsung jadi. Nggak usah bikin bakmi, bawa singgasana Balkis aja dari Yaman ke Palestina, cuman sekejap mata. Saking hebatnya teknologi pada masa itu. Ini Sulaiman, Allah kasih kekuasaan antara jin dan manusia. Nanti ada lagi nabi yang Allah berikan kelebihannya apa? Kelebihannya dia itu bisa membaca sesuatu yang belum terjadi. Namanya khidir. Kalau bahasa Arabnya khadar. Orang Indonesia nyebutnya khidir. Dan semua